Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, ini adalah soal kiriman dari Mas Pradana. Terima kasih Mas Pradana Yahfa ya namanya. Kalau kalian ingin mendapatkan PDF dari file ini bisa diakses di Geng Soal Hots. Ini adalah grup belajar kita. Di sini atau di Telegram sama Coach Geng Soal Hots. Untuk melihat pembahasan-pembahasan saya yang lain yang sudah saya kerjakan bisa dilihat di sini di playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Langsung saja saya bahas sekarang nomor 1. Nomor 1 ini perhatikan gambar berikut. Massa jenis batu yang diperoleh dari data pengukuran pada alat tersebut adalah massa jenis disimbolkan ini bacanya RHU ya. Seperti kecambah gini, RHU, RHU, bacanya RHU. Ya, bukan P. Ya, ini RHU. Ya, ini sama dengan massa dibagi volume. Di sini volumenya dalam mililiter, massanya dalam gram. Ya, di sini gram per mililiter, jadi tidak perlu kita rubah lagi. Memang diinginkan di sini. Berarti gramnya adalah 120 gram, ini adalah massanya ya. 120 gram dibagi volumenya 100, ini dari 30 naik menjadi 110. Artinya volumenya adalah 110 dikurangi 30. Ya, di sini adalah 80 gram. Oke. Nah, di sini dibagi 80, nolnya bisa kita coret ya, sama-sama kita bagi 4 dapat 3, bagi 4 dapat 2, 3 per 2 alias 1,5 gram per mililiter. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Asam lambung atau HCl dapat terurai menjadi H+ dan Cl-. Ya. H+ yang terdapat dalam asam lambung dalam tubuh kita termasuk apa? Jadi HCl di dalam tubuh ini di dalam air ya, bukan hanya di dalam tubuh, akan mengion menjadi H+ ditambah Cl-. Lah, H+-nya ini disebut ion. Ya, ini ion positif disebut sebagai kation, ya, kation. Atau ion positif. Lah, ini adalah ion negatif disebut anion. Nah, ion negatif. Ya. Oke. HCl sendiri kalau ini sebelum terpecah ini adalah molekul senyawa. Kalau molekul unsur, molekulnya terdiri dari satu jenis aja, misalnya O2 ya, Cl2, misalnya O3, misalnya N2 dan lain-lain. Ini adalah molekul unsur. Kalau unsur itu sendiri ada unsur karbon, unsur oksigen, unsur nitrogen dan lain-lain ya. Kemudian nomor 3, skala pada termometer X adalah kita mengerjakan ini sama dengan persamaan analogi, persamaan garis. Kita punya persamaan garis Y-Y1 dibagi Y2-Y1 sama dengan X-X1 dibagi X2-X1. Ya, ini ingat, ini rumusnya bukan rumus baru, rumus lama kita gunakan untuk keperluan ini. Jadi kita tidak perlu menghafal rumus baru. Nah, di sini ada termometer X, ada termometer Y. Ya, langsung saja kita kerjakan. Ya, jadi ini adalah yang satu. Ya, ini adalah kondisi kedua. Jadi ada dua kondisi. Kondisi 1 dan kondisi 2. Ya, ini Y-nya adalah 50, ini berarti Y-nya. Ini kondisi Y-nya. Yang ditanya adalah kondisi X-nya berapa. Ya, jadi Y-nya ini adalah 50. 50 dikurangi. Ya, 50 dikurangi Y1. Y1-nya adalah 30. Ya, dibagi Y2-nya adalah 150. Ini kondisi kedua ya. 150 dikurangi Y1-nya adalah 30 sama dengan X
Ya, X-nya yang ditanyakan, tetap kita kasih X saja, ya. X min X1, X1-nya adalah 0. Dibagi X2-nya adalah 90, dikurangi 0. Ya, maka 50 dikurangi 30 adalah 20, dibagi 150 dikurangi 30 adalah 120, sama dengan X dibagi 90. Sama-sama dibagi 20, maka ini akan menjadi 1/6. Ya. Terus kemudian 90 dipindah ke sini. Jadi X sama dengan 90 dibagi 6. Ya, sama-sama kita bagi 3 misalnya. Ini akan menjadi 30 dibagi 3, ini akan menjadi 2. 30 bagi 2 adalah 15. Jadi 15 derajat X. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan grafik berikut. Dari grafik pemanasan 500 gram es, ya. Di sini 500 gram massa, di sini adalah 500 gram. Ini adalah esnya. Kok agak mirip dengan soal yang kemarin kita kerjakan ya sebelumnya, paket sebelumnya. 500 gram, 500 gram. Kemudian esnya dalam kondisi 10 derajat Celcius minus ya. Kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram. Maka jumlah kalor yang diperlukan dari proses PR, ya, dari P ke R. Ini ada dua proses. Proses yang pertama saya namakan Q1, proses kedua saya namakan Q2. Q1 adalah pemanasan es, maka Q1 adalah MC delta T. Ya, masanya adalah 500, C-nya karena ini kondisi di es kita pakai data yang S 2100. Ya, ini dalam gram, ini dalam kilogram. 500-nya kita jadikan kilogram dulu. Ya, ini masih gram ya. Ini adalah 0,5 kilogram. Harus kompak, kilogram semua. 0,5 dikali 2100 dikali delta T-nya adalah 10. Ya, adalah 10. Maka ini akan sama dengan 5 kali 2100 ya, 5 kali 2100. 5 kali 1 adalah 5, ini 00 di sini 5, 5 kali 2 adalah 10. Oke. Sekarang kita akan hitung Q2. Q2 adalah proses dari sini ke sini. Nah, ini Q2 adalah proses perubahan dari es ya, dari es menjadi air ya. Nah, proses ini rumusnya adalah ML, bukan Mobile Legend, tapi adalah massa 0,5 dikalikan L-nya adalah kalor lebur laten 336.000 ya. Separuhnya 300 150 ya, 150 separuhnya 30 adalah 15, separuhnya 6 adalah 3. Ya, kalau kita jumlah ini 168. Nah, Q total kita tinggal jumlahkan antara ini dengan Q mula-mula. Berapa nih? 10.500 ya, 10.500. Ini kita jumlahkan, maka 005 di sini 8, di sini 7, 185. 1785 kilo ya. Ini kan dalam joule. Kalau jadikan kilojoule ini 178,5 kilojoule. Ya, 185 kilojoule. Kita lanjutkan sekarang nomor 5. Grafik kecepatan terhadap waktu V terhadap T yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut. Gerak mobil mainannya mana? Ini prosesnya dari sini ke sini adalah GLBB dipercepat. Sehingga V-nya semakin lama semakin cepat. Pertama V-nya mungkin 0 ya. Semakin lama semakin cepat. Ini V terhadap T. Kemudian ini adalah GLB. Jadi gerak lurus beraturan. Karena gerak lurus beraturan kecepatannya konstan.
Habis itu di sini adalah GLBB diperlambat, akhirnya turun kecepatannya. Ya, seperti perahu terbalik ya, yang A ini yang benar. Nomor 6. Pernyataan pada tabel yang betul adalah ya. Peristiwa seorang nelayan berenang di laut, gaya aksi ayunan tangan dan kaki berenang. Ini gaya aksi, gaya reaksi tubuh nelayan bergerak maju. Ya, ini benar ini. Benar. Kayak aksi reaksi orang sedang berenang ya. Ya, ini gambar airnya gampang yang gambar orang berenang itu. Nah, karena tubuhnya nggak usah digambar seluruhnya. Dia ayunan tangan ini adalah aksinya. Reaksinya air mendorong. Jadi orangnya bergerak maju, tubuh nelayan bergerak maju gaya reaksi. Sebenarnya gaya reaksi itu bukan tubuh nelayan bergerak maju, sebenarnya adalah air mendorong tubuh. Air mendorong tubuh sebenarnya kalau mau fair itu sebenarnya, tapi hasil akhirnya adalah ini. Saya nggak tahu ini termasuk benar apa enggak nanti. Peluru kendali menuju sasaran, peluru kendali menuju sasaran, ini peluru kendali menuju sasaran. Nah, ini bukan peluru sembarang peluru ya, ini adalah peluru sembarangan. Peluru kendali bergerak maju, gaya aksinya adalah bahan bakar mendorong ke belakang. Ini bahan bakar mendorong ke belakang. Ya, peluru bergerak maju ini kalau satu benar, dua harus benar. Ya, sebenarnya yang terjadi kalau ini mendorong ke belakang, udara akan mendorong peluru ke depan sebenarnya. Gaya reaksinya. Jadi sehingga ini adalah hasil akhir dari gaya reaksi tersebut ya. Jadi kalau satu benar, dua harus benar itu seirama misalnya. Seorang penembak terdorong ke belakang, peluru bergerak ke depan, senapan dan penembak terdorong ke depan. Nah, ini salah. Harusnya ke belakang. Ini salah jelas. Seorang mendorong tembok, siswa terdorong ke belakang, tembok terdorong ke belakang. Lah ini salah. Ya, jadi 1, 2 adalah yang benar kalau gitu. Sebenarnya gaya hasil reaksi adalah ini hasil, ini bukan gaya reaksi. Ini hasil dari gaya reaksi sebenarnya. Tapi ya enggak apa-apa, gimana lagi ya. Sebenarnya air didorong tangan ke belakang, terus air itu mendorong ke depan, seharusnya gitu gaya hasil reaksi itu. Nomor 7, wah ini ada 3 anak mendorong mobil. Jika Tony, Ardi, dan Danu mendorong mobil dengan gaya masing-masing adalah 50, 70, dan 80 sehingga mobil bergeser ke depan sejauh 4 meter. Ini bergeser sejauh 4 meter ya mobilnya. Kemudian ini totalnya berapa? F totalnya ada 3. Maka F resultan adalah 50 tambah 70 tambah 80. Kalau 70 tambah 80 ini 15 ditambah benar ya 15 ya. Ya benar. 200 Newton. 200 Newton. Usaha yang dilakukan 3 anak tersebut sebesar usaha W sama dengan F kali S. W-nya ini F-nya F resultan, berarti 200 dikali didorong sejauh 4 meter berarti 800 Joule. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8 sekarang. Perhatikan bola besi yang dijatuhkan dari titik A berikut. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, energi kinetik di titik B adalah ya, kita menggunakan kekekalan energi mekanik. Ini adalah kondisi pertama, di sini kondisi kedua, di sini kondisi ketiga, atau di sini kondisi A, ini kondisi B, ini kondisi C, sama saja. Energi mekanik di A ini sama dengan energi mekanik di B, ini sama dengan energi mekanik di B, ini sama dengan energi mekanik di B, sama dengan energi mekanik di C. Energi mekanik adalah EP tambah EK. Ya, EP adalah MGH, sedangkan EK adalah setengah MV kuadrat. Kita menghitung energi kinetik ini tanpa harus menghitung kecepatannya. Bagaimana caranya? Energi mekanik di A adalah EP tambah EK. Karena di sini dijatuhkan dari titik A, mula-mula V di sini masih 0. V 0 sama dengan 0. Artinya apa? Energi kinetiknya sama dengan 0 dan ini adalah murni energi potensial di titik A. Ya. Ini energi kinetik di titik A adalah 0.
Dengan cara yang sama, di sini walaupun nggak kita pakai, saya jelaskan sekalian, ini adalah EP di C ditambah EK di C. Ya, EP di C karena ketinggian di C 0, maka EP di C ini sama dengan 0. Tapi nggak ditanyakan, sekalian saya jelaskan. Jadi ini murni energi kinetik. Ini murni energi potensial. Sedangkan energi mekanik di titik B, ini penjumlahan dari energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Paham? Ya, yang diinginkan adalah energi di titik B. Jadi energi kinetik di B ini yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan adalah ini. Kita menggunakan apa? Menggunakan kekekalan energi, bahwa energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di A. Energi mekanik di B adalah energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Ini sama dengan energi potensial di A. Ini nggak usah kita tuliskan karena sama dengan 0. Sehingga energi kinetik di B sama dengan energi potensial di A dikurangi energi potensial di A dikurangi energi potensial di B. Ya, energi potensial di A adalah MGHA dikurangi MGHB. MG-nya bisa kita keluarkan MG ya dalam kurung HA dikurangi HB. Sehingga energi kinetik di B ini bisa dirumuskan sebagai MG HA dikurangi HB. Kalau kalian ingin rumus cepatnya ini dianggap sebagai rumus cepat ya. Kalau rumus cepatnya ini sudah jadi, tinggal dimasukkan saja. Masanya adalah 2, gravitasinya adalah 10, HA dikurangi HB adalah 8, tingginya ini adalah 8, ini HA adalah 8, HB ya ini adalah 8 dikurangi 5 yaitu 3. Jatuhnya ya 5 ini selisihnya ya. 8 dikurangi 3 adalah 5. Ya, jadi 20 dikalikan 5 yaitu 100 Joule. Ya, jawabannya adalah yang A. Ya. Ini bisa kalian gunakan sebagai rumus cepat, tapi yang penting ngerti ceritanya. Kan gitu. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Seorang montir ingin menaikkan roda seberat 600 Newton ke atas bak truk yang tingginya 1 meter. Ya, menggunakan sebuah papan, keuntungan mekanik dan gaya kuasa minimal untuk memindahkan roda tersebut adalah keuntungan mekanik ya KM. Ini adalah KM. Adalah ini biasa kita sebut sebagai S, ini sebagai H. KM itu adalah S per H. S-nya 4 meter, H-nya adalah 1 meter, berarti keuntungan mekaniknya adalah 4. Dan jelas jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi ini adalah F ini kita anggap sebagai kuasa, ya ini kita anggap sebagai lengan kuasa, ini sebagai lengan bebannya H ini, lengan beban. Terus beratnya ini sebagai bebannya, kayak gitu. Jadi kuasa kali lengan kuasa sama dengan beban kali lengan beban. Rumusnya mirip ya sebenarnya ya. Jadi gaya kuasa minimal untuk memindahkan roda tersebut, kuasa sama dengan beban dikali lengan beban bagi lengan kuasa. Lengan bebannya berapa? Lengan bebannya adalah yang ini. Ya, lengan bebannya adalah 1, lengan kuasanya adalah 4, dikali bebannya berapa? 600 Newton. Ya, ini adalah bebannya adalah 600 Newton. 600. Berarti 150 ya. Pas sesuai dengan ini. Oke. Kita lanjutkan nomor 10 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Jika luas alas kubus, luas alas kaki orang dan luas satu telapak kaki berturut-turut adalah 0,1, 0,05 dan 0,01. Luas satu kaki orang dan satu telapak kaki ya, maka penyebab tekanan pada lantai terkecil sampai terbesar. Tekanan adalah gaya dibagi luas alas. Di sini luas alasnya jelas ada
alasnya adalah 0,1. Sedangkan di sini karena kakinya 2, luas alas dikalikan 2. Jadi ini luas alasnya adalah 2 dikali 0,05, yaitu 0,1 juga. Ya. Alasnya punya sapi, ini kubus, ini manusia ya. Alasnya punya sapi adalah 4 kali alasnya sapi, 0,05. 0,05 ini sama dengan 0,2. Ya. Kemudian rumus umumnya adalah seperti ini. Sekarang tekanan pada kubus ya, ini berapa? 400 dibagi alasnya adalah 0,1. 0,1 yaitu 4000. Sekarang tekanan dari manusia atau orang itu adalah berapa? 500 dibagi 0,1 yaitu 5000. Tekanan sapi adalah berapa? Beratnya 5000 dibagi 0,2. Dibagi 0,2 itu sama dengan dikalikan 5 ya, 25.000. Maka penyebab tekanan pada lantai dari terkecil ke besar adalah sapi dulu ya. Maka menyebabkan tekanan pada lantai dari terkecil ke terbesar. Terkecil adalah berarti kubus ya. Kubus, orang, baru sapi. Kubus, orang, sapi berarti yang A. Kita lanjutkan. Nomor 11. Perahu nelayan mengalami gerak naik turun di atas gelombang laut sebanyak 10 kali dalam waktu 15 detik. Ya, N-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan 15. Ketika dua perahu berjarak 5 meter, kedua berada di puncak gelombang dan di tengahnya terdapat satu lembah. Ya, di sini ada gelombang air seperti ini. Gelombang air. Di sini saya bikin ya. Nah, gini, biar gambarnya itu rapi. Ya. Wow, gelombangnya tinggi ya. Di sini ada perahunya, nelayan. Ya. Keduanya berada di puncak gelombang dan di tengahnya terdapat satu lembah. Di tengahnya terdapat satu lembah. Nah, ini adalah perahu kedua. Layarnya mana? Nah, seperti ini. Ya. Di tengahnya terdapat satu lembah berdasar ini jaraknya adalah 5 meter. Nah, jarak dari sini ke sini, dari atas ke bawah, kembali ke atas ini satu gelombang, satu siklus. Ya, karena satu siklus ini berarti satu lambda. Ini satu lambda. Berarti lambdanya adalah 5 meter. Ya. Maka cepat rambat gelombang air laut yang ditanya adalah V. V bisa F kali lambda, bisa juga V sama dengan lambda per T mana yang disuka. Ya, saya misalnya pakai F kali lambda. Kita hitung dulu F-nya. F itu apa? F itu adalah banyak N per T. Berarti N-nya adalah 10, T-nya adalah 15, sama-sama dibagi 5, 2/3 itu adalah F-nya. Maka V sama dengan F kali lambda. F kali lambda. F-nya adalah 2/3, lambdanya adalah 5, berarti 10/3. 10/3 berarti 3,33, yaitu yang B. Ya. Kita lanjutkan. Nomor 12. Seorang peneliti ingin mengukur kedalaman gua. Ya, kedalaman gue ini ya. Dengan menembakkan senapan dari mulut sebuah gua. Ya, ini adalah guanya. Wah, ini gua. Nah, ini ada peneliti di sini. Nah, ini adalah peneliti. Nah, peneliti ini ingin meneliti gua ini seberapa dalam. Seorang peneliti ingin mengukur kedalaman gua dengan menembakkan senapan dari mulut sebuah gua. Dalam waktu 1,5 detik sesudah letusan senapan terdengar gema. Ini senapannya ditembakkan. Dor. Mantul. Ya, karena mantul gerakan seperti ini kita punya rumus S sama dengan V kali T dibagi 2 karena ini bolak-balik gerakannya. Ya. Jika cepat rambat
bunyi adalah 340, maka jarak tebing ke kok tebing katanya goa. Yang benar yang mana? Goa apa tebing? Ya. Ya sudah. Oke ya. Jadi S sama dengan V kali T. V-nya adalah 340. T-nya adalah 1,5 dibagi 2. Biar cepat saya pakai kalkulator saja. 340 kali 1,5 dibagi 2. 255 meter. Duh, kok enggak ada? Jeng-jeng. Apa yang terjadi? Jika cepat rambat bunyi, jarak tebing ke peneliti mengukur kedalaman goa dengan menembakkan senapan dari mulut goa dalam waktu 1,5 second. Ya. Jadi ini S ini jarak gerak bolak-balik. Jika cepat rambat bunyi 340, jarak tebing ke peneliti. Jadi ini sudah saya kerjakan dengan benar. Saya hitung satu kali lagi untuk memastikan. Kalau tidak ada ya sudah. 340 dikali 1,5 sama dengan dibagi 2. 255 ya sudah. Yang benar adalah yang E, jawabannya adalah 255. Sekarang nomor 13. Dua cermin datar disusun membentuk sudut tertentu seperti tampak pada gambar. Ini keluar di UN tahun kemarin. Jika sudut cermin diperkecil menjadi 30 derajat, maka jumlah bayangan yang terbentuk menjadi N sama dengan 360 dibagi 30 dikurangi 1. Ya. Oke, dikurangi 1. Jadi ini adalah 12 dikurangi 1 yaitu 11 buah. Yang C. Perhatikan gambar dua benda bermuatan listrik berikut. Ya, jika muatan masing-masing benda adalah Qi, ya muatan masing-masing ini Qi, sama-sama negatifnya Qi-nya. Oke. Gaya tolak menolak yang dialami kedua benda tersebut sebesar F. Ini ada gaya tolak menolak sebesar F. Maka cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil gaya tolak menolak menjadi setengah F adalah rumusnya F sama dengan K, ini konstanta, Qi1 Qi2 per R kuadrat. Agar menjadi setengahnya bisa salah satu Qi1 Qi2 nya dijadikan setengahnya. Boleh jadi R-nya ini jadikan biar dikuadratkan menjadi setengah ya akar setengah ya. Akar 2 ini jadikan akar 2. Kalau dikuadratkan akan jadi /2 ya. Mengganti kedua muatan menjadi setengah, jangan. Kalau mengganti kedua muatan menjadi setengah, nanti kalau dikalikan menjadi 1/4-nya malah. Ini setengah dikalikan menjadi 1/4. Memperkecil jarak muatan menjadi setengah, jangan. Kalau setengah dikuadratkan akan menjadi 4. 1/4 nanti 4 kali lipatnya. Memperbesar jarak muatan 2R, 2 dikuadratkan juga. Mengganti salah satu muatan menjadi setengah, ini benar. Maka F-nya juga akan menjadi setengah. Oke. Sekarang nomor 15, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Besar arus I yang mengalir pada rangkaian adalah arus I yang ditanyakan. Mana I1? Ini yang ditanyakan. Jadi I1 yang ditanyakan ya. Nah, untuk menghitung I1 kita rubah rangkaiannya menjadi seperti ini dulu. Ya, jadi kita akan menghitung I-nya dulu. Ini panjang. Ya. Oke. Ini dijadikan satu hambatan saja. Kalau jadikan satu hambatan, ini hambatan pengganti paralelnya berapa? Kita hitung 1 per rangkaian paralel sama dengan 1/8 tambah 1/24 sama dengan 3/24 ditambah 1/24, maka R paralelnya adalah 24 dibalik ya, 3 tambah 1 adalah 4. Akan menjadi 6. Ini adalah 6 ohm, di sini 6 ohm ya. Kalau dijadikan satu hambatan saja akan menjadi 6 tambah 6 adalah 12 ohm. Nah, arus yang mengalir ini berapa? Ya, ini berapa yang mengalir kita hitung. I sama dengan V dibagi R. V-nya berapa? V-nya adalah 18 ya. I-nya adalah 18 dibagi 12 sama-sama dibagi 6 dapat 3, ini bagi 6 dapat 2. Ini adalah 3/2. Sehingga kita bisa menghitung voltase di sini. Voltase di sini berapa?
V sama dengan I kali R sama dengan 3/2 dikalikan 6. Ya separuhnya 18 berarti 9 ya. Oke, ini adalah 9. Kalau ini 6, ini 18 pasti ini 9 ya separuhnya. Oke. Nah, sekarang voltase di sini adalah 9. I1 berapa? Kita hitung. I sama dengan V dibagi R. V-nya adalah 9 volt ya. 9, R-nya adalah 8. Ya 9/8. 1/8. 1/8. 1 sebenarnya 0,25. 0,125. 1,125 berarti yang C. Ya, 1/8 itu adalah 0,125. Kita lanjutkan nomor 16. Sebuah bohlam bertuliskan. Nah, ini bohlamnya saya bikin sama dengan inside chamber aja. Nah, ini adalah logo dari inside chamber. Nah, pada intinya adalah bohlam ya. Nah, sebuah bohlam dituliskan adalah 40 watt, 220 volt. Jika dipasang pada sumber tegangan 10 volt, ya ini sumber tegangannya adalah 10 volt. Ya, nah ini saya kasih gininya. Di sini 10 volt ya. 110 volt. Jika dipasang pada sumber tegangan 110 volt, maka perubahan yang terjadi adalah dayanya bagaimana? Nah, yang di sini lampu ini yang tidak berubah ada hambatannya R. Kita punya rumus P sama dengan V kuadrat per R. Maka R sama dengan V kuadrat bagi P. Ya R-nya tidak berubah walaupun tegangannya berubah. P-nya ya. Jadi yang tidak berubah R-nya. Jadi V1 kuadrat dibanding P sama dengan V2 kuadrat dibanding P2. Ini P1. Ya, dari rumus ini maka kita dapatkan yang dicari adalah P-nya, maka P2 dibanding P1 ya kita maksudnya dikalikan silang adalah V2 per V1 dalam kurung kuadrat. Maka V2-nya adalah 110 tadi ya, 110, V1-nya adalah 220. Ya, ini kita kuadratkan. Ini akan menjadi dicoret dapat 2, adalah seperempatnya. Maka P2 adalah 1/4 dari P1. Padahal P1 berapa? 40 watt. Maka P2 adalah 1/4 dari 40. 1/4 kali 40 yaitu 10 watt saja. Daya lampu turun menjadi 10 watt. Nah, kalau kalian ingin ini sebagai rumus cepat, yang rumus cepat ini yang saya lingkari. Jadi saya memberikan penurunannya, kalian tinggal menghafalkannya. Tapi akan lebih baik jika tidak menghafalkannya tapi bisa menurunkannya sendiri. Paham ya? Lanjut. Pola garis magnet yang benar itu dari utara menuju ke selatan panahnya. Nah, ini benar. Yang A ini benar. Ya, selatan itu keluar dari utara keluar dari ininya masuk, ya. Nah, ini kok salah kenapa? Arahnya salah di sini. Ini yang bikin salah. Harusnya arahnya ke sana. Ya. Kalau ini semuanya sudah benar. Kemudian ini salahnya apa? Utara kok masuk di sini salah. Ini salahnya apa? Selatan kok keluar. Nah, gitu ya. Perhatikan data berikut. Peralatan yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah nomor trafo. Iya, ini adalah induksi elektromagnetik karena di sini ada kumparan primer ya NP, ada kumparan sekunder, ada NS. Nah, ini di sini kalau ada kumparan akan menimbulkan magnet ini dari primer diinduksikan ke sekunder ya. Ini akan timbul magnetnya akan diinduksikan ke sekunder. Magnetnya saya gambar warna biru aja ya. Nah, ini akan secara induksi ya. Jadi trafo. Dinamo ini sebenarnya lebih ke tarik menarik atau tolak menolak. Dinamo masuk induksi magnetik. Induksi magnetik itu asal ada ininya. Trafo, dinamo, generator. Ini yang induksi magnetik. Ya, generator ini, dinamo dan generator mirip, hanya dinamo itu kecil ya. Generator itu besar ya. Jadi keduanya adalah mirip. Ini biasanya pasang di sepeda. Ya, generator itu adalah
benda yang diputar bisa menghasilkan listrik. Hampir mirip sama ini. Ya. Cara penimbulan magnetnya, kalau ini dari mekanik menjadi magnet, kalau ini cara menimbulkan magnetnya itu dengan cara dari listrik menjadi listrik memang. Jadi cara penimbulan magnet di awalnya, di keduanya sama konsepnya. Ya, jadi ketiganya ini. Soal dari listrik adalah mengubah listrik menjadi panas, bukan menjadi magnet. Kalau ini gerakan menjadi magnet ya, gerakan menjadi perubahan medan magnet. Ini mekanik menjadi perubahan magnet. Kalau ini listrik menjadi perubahan magnet. Kalau ada perubahan magnet akan perubahan listrik di gulungan berikutnya. Lampu listrik menjadi cahaya. Ya, setrika listrik jadi panas. Kalau listrik jadi magnet ya ini bukan listrik dari magnet sih. Ini gerakan menjadi perubahan medan magnet ya. Lebih tepatnya seperti itu kalimatnya. Jadi nomor 18 jelas 1, 2, 3 jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 19. Perhatikan data berikut akibat terjadinya rotasi bumi. Jadi rotasi bumi adalah bumi berkeliling pada porosnya. Porosnya nggak lurus ke atas bawah tapi agak miring. Ya. Terjadinya siang malam. Ini benar ya rotasi ya. Perbedaan daerah waktu. Ini benar. Perbedaan daerah waktu ya benar ya. Gerak semu tahunan matahari salah, ini revolusi pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin lebih ke revolusi sebenarnya. Peristiwa atau perbedaan lamanya siang malam bukan. Gerak semu perbedaan musim enggak. Gerak semu harian matahari ini benar, perbedaan rasi bintang ini tidak. Berarti ya 3 aja ya. 1, 2 dan 7. 1, 2, 7. Yang 1, 2, 7 hanya ini 1, 2, 7. 4 berarti pembelokan arah angin. Oh iya mungkin benar juga ya. Kalau kita arahnya adalah angin darat, angin laut. Ini dipengaruhi siang malam ini. Ya. Oke. 4 boleh jadi benar. Jadi jawabannya B. Perhatikan data berikut. Dasar proses pemisahan yang sesuai pada masing-masing campuran. 1. Tinta warna. Benar, ini adalah kromatografi. Ya, ini langsung. Kalau campuran antara tanah dengan air ini filtrasi. Kalau campuran antara kerikil dengan pasir juga bisa dengan filtrasi. Campuran antara kapur barus dengan pasir sublimasi. Oke, kita akan kerjakan nomor berikutnya. Nah ini sudah segmen biologi kimia ini cepat ini. Pernyataan di atas yang merupakan gejala alam kebendaan pada biotik yang hidup. Ya. Belimbing mulu rasanya asam karena memiliki pH kurang dari 6. Ini makhluk hidup ya, tumbuhan rasanya kalau pH ini belimbing wulu rasanya asam karena memiliki pH kurang dari 6. Ini benar, tapi ini bukan gejala biotik rasanya. Tidak ada proses metabolisme di sini. Karena ini belimbing wulu juga. Coba kita lihat yang lain aja. Tumbuhan hijau berfotosintesis untuk membentuk karbohidrat karena cahaya matahari jelas ini ya. Ada proses metabolisme dalam makhluk hidup, jelas ini adalah gejala kebendaan biotik. Tunas adventif terdapat pada daun cocor bebek, ini jelas benar karena ada metabolisme di situ. Mempercepat penyerapan unsur hara, tumbuhan melakukan transpirasi. Ini rasanya benar juga karena dilakukan oleh makhluk hidup ya. Ya ini 1, 2, 3, 4 sel tumbuhan bersifat kuat dan keras karena memiliki dinding dari selulosa. Gejala alam kebendaan pada biotik. Kebendaan. Mungkin yang bukan metabolisme malah ya. Yang bukan metabolisme. Mungkin lebih ke ini. Kalau bukan metabolisme, maksudnya tidak
pada proses kimianya, tapi kebendaannya mungkin yang dimaksud penulis seperti itu ya. Karena banyak ini hasilnya. Belimbing ulu rasanya asam kurang dari ini untuk mempercepat transpirasi tumbuhan fotosintesis 1,5 ya kan pH-nya kan bersifat kebendaan ya. Unsur hara, penyerapan unsur hara 145 ada enggak? 145. 135. Kalau 35 enggak masuk akal. Semuanya biotik 1 2 5 jelas iya mungkin 1 4 3. Jangan 3. Yang ada 3-nya banyak ya tapi. 1 2 3 coba. 1 2 3 1 belimbing ulu 2 fotosintesis. Semua ada 3-nya. Ya, semua 3 harus selalu ikut. Berarti yang memang 3 ini adalah ciri khas makhluk hidup metabolisme. Karena 3 semuanya ada, ya jadi pasti penulis ini menganggap sesuatu yang melibatkan metabolisme pasti ya. Karena kalau gitu 2 pasti ikut. Kalau 3 ikut 2 ikut. 3 tunas adventif toh. Ada berarti fotosintesis ya. 3 dan 2. Yang ada 3 dan 2-nya adalah kalau enggak AC. Sekarang kita putuskan 1 atau 4. Kita 4 aja. Ya, 4 itu lebih ke metabolisme di tumbuhan. Yang C ini adalah sifat ya, soal yang sebenarnya saya mencoba meraba-raba ya. Gejala kebendaan pada biotik ini sendiri saya hanya bisa meraba kira-kira yang dimaksud oleh penulis seperti apa ya. Coba sih kalau kita Google gejala kebendaan biotik, ini definisinya apa? Hewan dan tumbuhan organisme manusia merupakan komponen biotik. Makhluk hidup memiliki ciri tertentu keadaan gejala kebendaan biotik. Gejala alam kebendaan dan gejala kejadian. Sebutkan contoh gejala alam kebendaan biotik. Kita lihat di Brainly. Apa yang ada di sini? Keadaan atau ciri khas yang dimiliki oleh makhluk hidup yang merupakan gejala alam kebendaan komponen biotik sebagai contoh. Ciri bunga warnanya merah muda, batangnya berduri. Oh, kebendaan berarti yang bukan bersifat metabolisme ya. Oke. Berarti yang tidak menunjuk pada metabolisme. 2, rasanya asam kurang dari 8 ini tidak menunjukkan proses metabolisme. Itu kan kesimpulan saya gitu. Tidak menunjukkan tidak fokus pada proses metabolisme atau biokimia, tidak menunjukkan prosesnya tapi hasil akhirnya ya. Sel tumbuhan bersifat keras ini termasuk iya kalau menurut contohnya tadi ya, kayak warna pH kayak gini-gini ya. Jadi 1 sebenarnya masuk ya, pH itu sebenarnya masuk. Fotosintesis membentuk karbohidrat ketika terkenyang 2 seharusnya enggak, malah 2 enggak. Bentar. 1 ini masuk. Kalau 3 enggak harusnya. Jadi pH 145 harusnya. Kalau memang sesuai dengan definisi yang ada di tadi buku ya. Seharusnya adalah 145. Ini tidak menunjukkan proses metabolisme. pH-nya ini adalah unsur hara, penyerapan unsur haranya bersifat kuat, memiliki dinding dari selulosa kayak gini, tidak menunjukkan prosesnya. Mungkin itu ya. Jadi
saya tetap tidak bisa menemukan jawaban yang paling tepat ya. Saya hanya bisa menyarankan 145 saja. Terus terang nomor 21, semua ini adalah gejala alam biotik, tapi istilah kebendaan ini belum familiar saya. Ya, dari definisi yang ada di Google tadi di Brainly ya. Kesimpulan saya justru 145. Oke. Nomor 22. Perhatikan kegiatan yang dilakukan makhluk hidup berikut ya. Ciri hidup yang ditunjukkan oleh makhluk seperti pada gambar tersebut adalah berurutan. Ini adalah berkembang biak dengan cara fraksi atau memotong apa ini istilahnya kayak fraksi gitu loh, memecah diri. Istilah aslinya saya lupa, ada kata fraksinya intinya. Ini membutuhkan makan, berkembang biak membutuhkan makan, tumbuh dan berkembang. Jelas yang A. Oke. Fragmentasi. Saya ingatnya fraksi. Oke. Kita 23 ya. Perhatikan pernyataan tentang jaringan berikut ini. Jaringan tumbuhan dengan ciri tersebut adalah terletak di antara xilem dan phloem. Jadi ini adalah stele ya. Di sini ada korteksnya, di sini adalah xilem dan phloem. Di antaranya sini ada jaringan kambium atau kita kenal kalau garisnya ini sendiri pita Kaspari di sini. Ya, korteks kambium ini yang dimaksud oleh penulis soal, saya yakin adalah kambium yang melingkar ini ya, yang melingkar merah ini, yang saya tunjuk pakai panah ini ya. Ini adalah xilem, ini phloem. Oke. Kalau korteks ini di sini. Korteks ini adalah korteks, terus kemudian epidermis di bagian luarnya sini. Kulit luarnya, endodermis ya di korteks ini. Di korteks ini ada endodermisnya. Ya. Oke. Atau untuk lebih jelasnya penampang melintang batang dikotil gitu pasti kelihatan. Penampang melintang batang dikotil. Nah, kita cari gambar yang sip. Image. Nah, ini. Ada korteks di sini ya, endodermis di sini ya. Di bawahnya korteks ya. Ada perisikal, empulur, ini kambiumnya, garisnya. Ya. Atau mungkin ini lebih jelas, bisa lebih enak dilihat ya, kambium ya. Ini ada korteks, ada epidermis. Ya, endodermisnya enggak ada di sini. Endodermis sama korteks itu agak overlapping memang. Ya. Jadi kita kalau cari gambar lain, saya korteks, parenkim, ya korteks sama endodermis overlapping ya. Saya ingin mencari gambar yang dengan jelas membedakan itu enggak ada malah. Ya sudah deh. Ini mungkin epidermis, phloem, kambium, empulur, xilem, bukan. Ya sudah deh. Kita lanjut aja ya daripada waktunya. Ini dari punyanya Pak Ali sendiri ya. Oke. Ini untuk materi SMA itu. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Jaring-jaring makanan. Jika pada kedua jaring-jaring makanan ini belalang dibasmi ya oleh petani, maka yang terjadi adalah katak kebun akan punah. Di sini katak kebun akan punah. Iya, karena katak kebun di sini hanya makan belalang, nggak ada alternatif makanan lain. Ya, katak kebun akan punah, ini benar. Sedangkan di sawah tetap. Karena di sini katak bisa makan ulat, katak juga bisa makan apa lagi? Ya ulat ini. Hanya makan ulat saja ya. Kayak gama bunta setiap hari makan ulat. Oke. Nomor 25. Perhatikan grafik pertumbuhan penduduk di suatu wilayah berikut ini. Dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk wilayah tersebut pada tahun 2000 sampai 2020 ya, dari 2000 di sini 2000 kurang lebih sini ya. Dampak ini 2000 kurang lebih di sinilah.
Di sini mungkin ya, daerah sinilah 2000 sampai 2020. Di sini jumlah jiwa ya, di sini tahun. Oke. Dampak jumlah jiwanya menaik tajam ya Mas ya. Menurunkan kadar karbon dioksida, naik malah, bukan ini. Tingkatkan pencemaran paling rendah. Enggak, meningkatkan daerah resapan air dengan cepat, enggak, meningkatkan kebutuhan pangan sangat cepat, ya. Orangnya semakin banyak masalahnya. Yang D. Orangnya semakin banyak, kebutuhan makanan banyak juga. Wah, ini panjang ini. Agar limbah rumah tangga yang masuk ke sungai tidak mencemari ekosistem sungai, maka, nah ini kita baca dulu ya. Sungai menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Bahkan peradaban manusia zaman dahulu mulai dari daerah yang berada dengan aliran sungai. Sejak zaman dahulu air sungai banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan, seperti untuk mencuci, mandi, ataupun sebagai sanitasi. Dalam sungai juga terdapat bermacam-macam ikan yang dikonsumsi dan dapat memenuhi gizi yang dibutuhkan manusia. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini air sungai sudah tidak jernih lagi, tidak hanya keruh dan berwarna coklat bahkan hitam. Air sungai juga kerap kali bau tak sedap. Berubahnya warna dan bau air sungai karena masuknya polutan atau zat-zat kimia, itulah yang disebut dengan pencemaran air sungai. Air sungai sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berbagai keperluan lagi karena kandungan airnya sudah tidak sehat. Pencemaran air sungai banyak yang disebabkan oleh kebiasaan buruk dan kelalaian manusia. Salah satu penyebab pencemaran sungai adalah limbah rumah tangga. Agar limbah rumah tangga yang masuk ke dalam sungai tidak mencemari ekosistem, maka membuat kolam sanitasi untuk menetralisir limbah terlebih dahulu agar zat kimia yang terdapat dalam limbah tidak masuk ke sungai. Ini bagus ini. Membuang limbah dilakukan secara besar-besaran agar tidak terlalu sering, salah. Pembuangan limbah dilakukan dalam malam hari agar tidak tampak pada penduduk, salah. Melakukan pembuangan limbah sedikit demi sedikit namun terus-menerus, salah. Yang benar adalah yang A. Jos itu. Nomor 27, perhatikan percobaan berikut. Setelah 1 hari, air pada wadah A lebih banyak berkurang daripada dengan wadah B. Gejala kehidupan yang dapat dibuktikan dengan alat percobaan tersebut adalah respirasi, transpirasi, gutasi. Adalah transpirasi pada tumbuhan atau penguapan. Di sini terjadi penguapan air. Ya. Transportasi sama, kedua-duanya ada transportasi, ada batangnya. Kenapa saya pilih transportasi? Karena transportasi terjadi batang. Ini yang membedakan adalah tumbuhan. Respirasi itu pernafasan. Ya, rasanya penguapan, ini penguapan. Ya, penguapan bukan hanya pernapasan. Ya, kita definisi transpirasi kita lihat di Google. Ya, selama ada Google kita bisa memanfaatkannya. Definisi transpirasi. Transpirasi adalah proses pengeluaran air dari tanaman melewati lubang kecil di daun. Ya, oke. Clear ya. Jadi, ini karena airnya menguap di daun, maka dia airnya akan cepat habis. Aldi menemukan hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berdasarkan ciri di atas, kelompok hewan yang ditemukan Aldi adalah tubuh ditutupi bulu. Berbulu ya, suhu tetap berarti darah panas. Ya. Bernapas dengan paru-paru. Oke, berarti mamalia kemungkinan. Berkembang biak dengan bertelur, berarti apes. Ya. Dia berbulu, berarti beda dengan bulu dengan rambut, beda ya. Beda antara bulu dengan rambut, jadi apes. Ya, kalau bulu seperti ya bulu burung seperti ini. Ya, ini adalah bulu. Kalau rambut seperti ini. Ya, seperti rambut ini, rambut. Nah, ya. Kadang kita salah dalam kehidupan sehari-hari menyebut rambut juga sebagai bulu. Nah, ini harus kalau di IPA dibedakan. Ya, ini adalah bulu, ini rambut. Ya, bulu biasanya untuk nulis ya di film-film. Oke. Nomor 29. Perhatikan gambar gerakan olahraga bulu tangkis berikut. Ketika pemain bulu tangkis mengayunkan tangan memukul shuttlecock, jenis sendi yang terlibat di sini jelas adalah sendi engsel di sini. Ya, sendi engsel. Sendi peluru, iya, di sini ada sendi peluru juga. Di sini adalah sendi peluru, ya. Engsel iya, peluru iya sebenarnya. Sendi peluru, sendi pelana, sendi putar. Peluru, engsel dan sendi pelana. Ya, sendi pelana untuk megang koknya ini.
Ada peluru, ada pelana putar. Sendi putar rasanya kurang ya. Sendi putar di kepala. Sendi geser, sendi pelana, sendi engsel. Geser, iya. Ini tulang belakangnya ada geser. Ya, ini benar juga. Sendi geser di tulang belakang, sendi pelana, ya di jempol tangan, sendi engsel. Sebenarnya iya juga ini. Sendi pelana, sendi putar, sendi engsel. Ketika mengayunkan tangan, mungkin kalau fokusnya ke tangan ya ini yang D. Sendi peluru ya di sini, sendi engsel di sini sama sendi pelana di sini. Kan megang ya. Loh, megang seperti ini. Ya, jadi ini megang sebenarnya nggak banyak bergerak sih ini ya. Jadi saya pilih yang D karena saya fokus di tangan ya. Sebenarnya geser apa iya ada kan apa punggungnya ikut bergerak. Oke, kita lanjutkan nomor lain. Nomor 30, tangguh sering telat makan. Tangguh merasakan perutnya sakit dengan rasa nyeri. Enggak tangguh lagi. Rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, mual, muntah, gangguan sistem pencernaan makanan yang dialami tangguh adalah gastritis atau MAG. Ya, peningkatan asam lambung. Oke. Ini ada appendicitis, ini usus buntu ya. Diare, sembelit. Oke. Bukan itu. Nomor 31, perhatikan beberapa ciri pembuluh darah berikut. Ciri pembuluh darah vena pulmonalis. Ya, ini jantung. Vena pulmonalis adalah darah yang keluar dari paru-paru. Ya, yang keluar dari paru-paru menuju jantung. Ya. Jadi di sini ada paru-paru. Ya. Saya gambarkan gini aja ya. Ya, ini paru-paru, darah keluar dari paru menuju jantung pada apa? Pada bilik bilik serambi kanan. Serambi kanan. Mengangkut banyak oksigen, oke. Ya. Mengangkut banyak karbon dioksida, tidak. Arah aliran menuju ke seluruh tubuh, tidak. Menuju ke jantung. Alat darah menuju ke jantung, iya. Katup hanya satu. Kalau vena iya, ya, maksudnya menuju jantung iya. Memiliki banyak katup tidak, ya. Ini tidak, ini iya. Jadi yang benar 1, 4, 5, yang A. Lanjut, ya. Perhatikan gambar. Setelah didiamkan beberapa saat, air kapur akan menjadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa saat bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida dari serangga ini akan bereaksi dengan air kapur membentuk CaCO3. Ya, jadi CO2 ditambah CaOH. Ya, ini akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini bukti bahwa serangga ini bernapas mengeluarkan CO2. Akan ada endapan, ini endapan putih. Lanjut. Ini ginjal. Pasangan yang tepat antara nama bagian yang ditunjuk oleh beserta proses yang terjadi. Yang ditunjuk mana enggak jelas. A, bagian yang ditunjuk adalah T. T di sini adalah tubulus contortus distal atau TKD. Ini prosesnya adalah augmentasi. Glomerulus salah. Proses filtrasi salah. Yang B, U. U ini adalah kapsula Bowman. Nah, di dalam kapsula Bowman ya terdapat banyak pembuluh darah yang disebut glomerulus. Ya, di sini akan terjadi berita filtrasi. Tubulus contortus distal salah, augmentasi salah. Kemudian yang C, V. Di sini adalah tubulus contortus proximal. Ya, jadi TKP, P-nya adalah proksimal. Dia
dalam proses reabsorpsi. Ini benar. Jadi jawabannya adalah yang C. W adalah tubulus collectivus. Collectivus. Nah, ini menghasilkan urin sejati, ya, urin sejati atau urin gitu aja. Augmentasi ini benar ya, tubulus collectivus bukan augmentasi juga, mengumpulkan urin menuju piala ginjal, fasciola renalis. Ya, fasciola renalis adalah piala ginjal. Perhatikan data berkaitan dengan bayi kembar berikut. Ciri bayi kembar identik, sama persis. Monozigotik, iya, dari zigot yang sama. Organ tubuh berbagi, boleh jadi. Berasal dari dua ovum, tidak. Ya, kalau dua ovum tidak identik. Memiliki satu plasenta, iya. Wajah sulit dibedakan, iya. Ya, berarti yang mana ini? Bisa, yang jelas wajah sudah dibedakan, ini iya. 5 itu saya yakin benar. Memiliki satu plasenta, organ tubuh berbagi belum tentu. Ya, yang pasti benar adalah 1. 4, memiliki satu plasenta. Ciri bayi kembar itu belum tentu organ tubuh berbagi. Ya, belum tentu. Ya, ada yang tidak. Jadi yang paling benar saya D. 3 pasti iya. 2, 3 salah, jelas. Ini melibatkan 3 pasti salah. Jadi D ya. Monozigotik, memiliki satu plasenta, wajah sulit dibedakan. Nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar akar. Ya. Nomor 4, tudung akar atau kleoptra. Atau tudung akar. Ya, kalau ini adalah bagian meristem. Ini meristem, ini jaringan meristem. Dan ini adalah fase elongasi. Ya, fase pembelahan, elongasi, sudah masuk elongasi. Kita lihat pertanyaannya. Ini fase diferensiasi. Bagian akar yang berfungsi sebagai jaringan meristemastik untuk pertumbuhan panjang ditunjukkan oleh nomor meristem 3. Oke. Berikut ini adalah diagram metagenesis tumbuhan paku. Ya. Beda dengan lumut, ya. Bedanya apa? Organisme yang tepat pada 1, 2, 3. Spora ini akan membentuk paku ya, paku. Kalau sperma itu dari arke antheridium. Ini saya lupa. Ini archegonium. Ya, saya ingat 2-3-nya saja. Antheridium, archegonium. Ya. Nah, ini aja. Berarti ini protalium. Kalau itu rumut berarti yang protonema. Saya khawatir kebalik. Ya, yang jelas yang sperma itu antheridium, yang ovum archegonium. Nah, apal ini ternyata menyelamatkan ya. Jadi nomor 1 protalium karena tidak ada yang lain. Yang 2-nya antheridium tidak ada. Ya, oke. Yang A jawabannya. Jadi nggak perlu lihat Google karena masih hafal. Setelah melakukan serangkaian percobaan fotosintesis, diperoleh hasil yang dituangkan dalam grafik di bawah ini. Laju fotosintesis, konsentrasi CO2.
Jadi di sini sudah mulai jenuh. Walaupun ditambah konsentrasi CO2-nya, lajunya tidak bertambah. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan grafik tersebut adalah laju fotosintesis dipengaruhi oleh konsentrasi udara? Tidak. Semakin sedikit kadar CO2, fotosintesis berlangsung semakin cepat? Tidak. Fotosintesis akan berlangsung lambat apabila kadar CO2 meningkat? Tidak. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 sampai pada batas tertentu. Ini adalah batasnya. Jadi ini sudah mulai jenuh, ya. Naik terus lajunya sampai pada batas tertentu, akhirnya tidak bisa naik lagi. Lanjut 38. Menjaga kesehatan tubuh sangat penting untuk pola hidup sehat. Hal ini tercermin pada perilaku menjaga kesehatan tubuh. Mandi, gosok gigi rutin setiap hari, masuk. Makan makanan yang enak dan mahal, tidak harus enak dan mahal, yang jelas harus bergizi seimbang. Olahraga hanya ketika ada waktu luang, tidak. Ya kita yang meluangkan waktu. Menyapu lantai saat digunakan acara, tidak. Ya, harus secara reguler ya. Jadi ini yang paling benar. Sekarang nomor 39. Perhatikan bagan persilangan berikut ini. Genotip F2 hasil persilangan antara parental kedua yang berfenotip bulat hijau dan keriput kuping, apa ini kok keriput kuning, gara-gara kecoret ya. Hasil genotip F2 persilangan antara P2 yang berfenotip bulat hijau dan keriput kuning adalah di sini adalah parental pertamanya. Dia dominan bulat kuning, ya, bulat dan kuning dominan dikawinkan dengan resesif, artinya tidak dominan, keriput dan hijau. Gametnya akan BK saja, di sini BK kecil, B kecil K kecil, ini akan membentuk filial pertama atau anak pertama, ya, B besar B kecil K besar K kecil. Ini disebut heterozigot. Ya, sifatnya sama dengan yang dominan, bulat kuning, sama ya, bulat kuning. Dari persilangan sesama filial F1 didapatkan ada bulat kuning dikawinkan dengan bulat kuning, ya, bulat kuning ya dikawinkan dengan bulat kuning. BB KK dari persilangan filial 1 fenotip didapatkan P2-nya seperti ini. Ya. Genotip hasil persilangan yang berfenotip bulat hijau. Bulat hijau, kita lihat. Bulat ini pasti B-nya ada B kecilnya. Bisa keduanya besar, yang satu terserah. Ya, tapi kalau ingin hijau ini harus KK. Ininya terserah, bisa besar, bisa kecil. Keriput kuning ya harus B kecil, tidak boleh yang lain. Warna hijau, warna kuning bisa K besar, belakangnya terserah, besar boleh, kecil boleh. Ya. A, bulat hijau adalah B besar, B kecil, K besar, ini salah. Keduanya harus K kecil. Ini bulat hijau, harus salah satunya B besar, ini keduanya B kecil, tidak boleh. Bulat hijau, B besar, B kecil, K kecil boleh. Jadi ini besar boleh, kecil boleh. Dan keriput kuning di sini harus keduanya kecil, ya. Di sini keduanya besar, boleh, ya. Jadi ini adalah jawaban. D kenapa salah? Di sini K-nya apa besar? Di sini dimintanya K-nya kecil. Ini yang menyebabkan dia salah. Jadi yang C yang benar. Terakhir nomor 40, Indonesia termasuk negara yang penduduknya mengonsumsi rokok terbesar di dunia. Kemungkinan mereka belum menyadari bahwa di dalam rokok terdapat zat racun yang dapat mengakibatkan kanker, yaitu tar. Ini yang menyebabkan kanker. Warnanya kuning. Kita sebut juga sebagai flek. Ya, biasanya gigi, bibir, ya semuanya itu kalau kena tar jadi kuning. Ya, kalau kalian
melihat ada rokok filter, yang ada di filter warna kuning itu adalah tar. Kalau nikotin ini seperti narkoba, itu adalah senyawa yang akan memberi efek tenang di dalam tubuh, ya bisa menyebabkan adiktif, jadi kecanduan. Yang bikin kecanduan nikotinnya, ini bikin candu. Tapi candunya kadarnya nggak seperti seperti kokain dan kawan-kawan ya, itu lebih berat. Ini candu tapi agak ringan. Tapi orang melepaskan diri dari rokok tidak mudah gara-gara sudah kecanduan nikotin. Kafein pada kopi, ya kafein pada kopi. Kalau karbon dioksida ada juga. Selain karbon dioksida, rokok juga bisa menghasilkan gas CO. Tapi bukan ini yang menyebabkan kanker. Yang menyebabkan kanker adalah tar. Tar ini ngeplek. Ngepleknya bukan hanya di gigi, juga ngeplek di lidah, ngeplek di rongga mulut, ngeplek di saluran pernafasan. Lah itu bersifat karsinogen, penyebab kanker. Oke ya, jadi jangan merokok karena merokok itu berbahaya. Thank you for watching ya. Semoga ini bermanfaat dan kalian bisa sukses. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.